surah Al-Quran pun ya, surah Al-Anbiya disebutkan bahwa awalam yaral ladzina kafaru anas samawati wal ard kanata ratakun fafataqnahuma ya waja'alna minal ma'i. Jadi intinya adalah disebutkan bahwa sesungguhnya apakah mereka ya orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya yang namanya langit dan bumi itu adalah tadinya dari sesuatu yang padu. Lalu kami pisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatunya hidup itu dari air ya, dari ma'i tadi. Nah, ayat inilah yang menegaskan tadi bagaimana sebetulnya mereka menemukan pendekatan hari kiamat itu dengan adanya Big Bang Theory. Big Bang Theory kan dari segala sesuatu yang tidak ada, kemudian tiba-tiba meledak. Big Bang tadi, dari segala sesuatu yang menyatu tadi, yang tidak ada sesuatu, tiba-tiba ada gumpalan, meledak, dan dari sini menyebar. Nah, itu tepat dengan apa yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya tadi. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa langit dan bumi tadinya dari sesuatu yang padu? Kemudian kami memisahkannya. Sains ini menegaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Tentu, karena apa? Karena Al-Quran ini yang menuliskannya, yang mengisahkannya, yang menginformasikannya kepada kita adalah yang membuat jagat raya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Segala sesuatu di Al-Quran ini, kalau misalnya kita menemukan menggali ilmu, menggali sains dan lain-lain, pasti akan menemukan kebenaran-kebenaran yang disebutkan di Al-Quran tadi. Nah, bagaimana sih sebetulnya kalau seandainya dari yang Big Bang ini kemudian masuk ke dalam kajian sains hari kiamat? Disebutkan bahwa hari kiamat menurut teori Einstein, Hawkins dan Hubble tadi itu bermula dari pusat bumi. Itu teori mereka. Tapi bagaimana dalam Al-Quran? Coba dilihat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini menarik sekali. Di sini seakan-akan penemuan mereka menegaskan kembali surah Al-Zalzalah tadi. Disebutkan bahwa ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Wah, ini ngeri sekali ya. Kita udah ngeri, udah ketakutan. Wah, sudah merasa benar-benar goyang, kita pusing ya, tidak bisa berpijak di bumi. Sementara kalau disebutkan di dalam surah Al-Zalzalah tadi, ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Dan kemudian apa? Dan bumi mengeluarkan segala sesuatu apa yang dikandungnya. Nah, ini. Jadi dari bumi ini dikeluarin, dari dalam dikeluarin. Nah, ini seakan-akan gaya gravitasi ini terbalik. Betul nggak? Yang tadinya semuanya itu kalau dilempar ke atas turun ke bawah. Kalau ini proses kiamat itu bagaimana yang di dalam bumi ini dikeluarkan. Jadi prosesnya jadi terbalik semuanya. Nah, ketika proses terbalik, inilah yang dipahami bahwa dari sains itu kiamat itu terjadi. Kenapa? Ketika ini semua manzilah, semua bertawaf, semuanya sedang berputar. Ini kenapa? Karena kan masih ada yang namanya panas-panasnya, poros-poros dari pusat-pusat planet, galaksi, itu semuanya itu ada panasnya yang kemudian mereka itu selalu menyebar tadi, expansion of the universe tadi. Saat putar gitu, karena mereka panasnya ada. Kata Einstein ini ya, kata Hubble dan ini teorinya bahwa suatu saat nanti akan mati cahayanya. Ya. Nah, ketika mati cahayanya artinya dia sudah tidak lagi ada panasnya. Ketika mati nanti mereka akan kemudian berbalik posisinya. Ya. Yang tadinya menyebar, berbalik kemudian menyatu. Yang tadinya gravitasinya tadinya dari atas ke bawah, akhirnya berbalik dari bawah ke atas. Gitu. Nah, ini semuanya akan berbalik. Nah, ketika berbalik semuanya, bumi mengeluarkan semuanya dan benda-benda langit akhirnya bertabrakan. Karena apa? Karena dikumpulkan. Ya, bahasanya dalam Al-Quran. Nah, tapi kalau di dalam sains semuanya akan jadi bertabrakan karena manzilah-manzilah tadi sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Nah, inilah proses terjadinya kiamat. Gitu. Nah, kiamat ini yang menariknya adalah di mana disebutkan di dalam Al-Quran pun Allah ini menjadikan jagat raya itu dengan seperti menggulung kertas. Jadi dibuka dan ketika kiamat seperti kertas yang digulung. Semudah itu gitu untuk menghancurkan seluruh jagat raya bagi Allah Azza wa Jalla.